Pernikahan tanpa cinta Ustadz Dingin. Bab 055. Tak lebih, tak kurang. Malam itu Najwa terjaga. Ia duduk di sudut kamar, menatap Ryan yang sedang menidurkan Umar. Pikirannya bergemuruh. Ia ingin Ryan kembali seperti dulu. Tapi ia tahu semua ini karena dirinya. Karena kealpaannya, karena sikap manja dan cueknya, karena terlalu nyaman menjadi istri tanpa sadar suami juga butuh perhatian. Najwa akhirnya turun dari ranjang, berjalan mendekati Ryan. "Mas, boleh aku bicara?" bisiknya. Ryan menoleh. Umar sudah terlelap di pelukannya. Ia memberi isyarat agar bicara di luar kamar. Di ruang tengah yang remang, Najwa menatap suaminya dengan penuh harap. "Aku salah, Mas. Aku terlalu terlena. Aku kira selama ini cukup dengan jadi istri yang hadir. Tapi ternyata tidak cukup hanya hadir kalau aku tidak peduli dan tidak ikut meringankan beban kamu. Aku sibuk main sosmed. Aku terlalu egois." Ryan mendengarkannya tanpa menyela. Najwa melanjutkan, "Mulai besok, aku mau belajar jadi istri yang lebih baik. Kalau Mas capek, aku harus jadi tempat pulang yang nyaman. Kalau Umar nangis, aku harus jadi pelukan pertama yang ia cari. Aku ingin jadi lebih dari sekadar wanita yang tinggal di rumah ini. Aku ingin jadi rumah itu sendiri." Ryan menarik napas panjang. "Aku tidak butuh istri yang sempurna. Aku hanya ingin kamu sadar bahwa pernikahan ini adalah kerjasama. Saling bahu-membahu, saling bantu. Kalau kamu sudah mengerti itu, insya Allah kita bisa mulai dari awal lagi." Najwa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Aku mengerti sekarang. Terima kasih sudah memberiku pelajaran dengan sikap kamu. Mungkin kalau kamu marah, aku akan membalas dengan emosi. Tapi dengan dinginmu, aku dipaksa untuk berpikir." Ryan tersenyum tipis, untuk pertama kalinya sejak semalam. Ia mengusap kepala istrinya. "Mari kita saling belajar, karena pernikahan bukan hanya tentang saling mencintai, tapi saling mendidik." Malam itu, meski sederhana, ada harapan baru yang tumbuh di hati Najwa. Bahwa rumah tangga mereka masih bisa diperbaiki. Selama keduanya sama-sama mau berbenah. 17. Mentari pagi itu menyapu lembut halaman rumah kedua orang tua Alia. Aroma kayu manis dan jahe rebus menyelinap dari dapur ke sudut-sudut rumah yang hangat oleh tawa kecil Isa. Bocah kecil itu kini sudah hampir setahun usianya. Ia merangkak dengan lincah, senyumnya merekah tiap kali berhasil mengejar bola kecil miliknya, atau saat memanggil ayah. "Umi." Dengan suara cadel yang belum sempurna namun sangat menggemaskan. Fahri Yareng baru selesai melipat sajadah di ruang tamu, tersenyum melihat putra kecilnya itu bergerak cepat ke arahnya. "Isa kesini, Nak. Hati-hati ya, jangan nabrak kursi lagi," ujarnya lembut, meraih bocap itu dan menggendongnya tinggi ke udara. Isa terkikik. Alia yang tengah menyusun baju-baju di koper memperhatikan suaminya dengan pandangan hangat. "Kamu tuh, kalau udah sama Isa, dunia kayak berhenti ya." Fahri melirik, lalu mengedip. "Karena dunia aku ya kalian berdua." Senyum Alia mekar. Ia kembali melipat satu persatu baju bayi Isa ke dalam koper berwarna krem. Hari ini mereka akan mulai membawa beberapa barang ke rumah baru mereka. Rumah mungil 2 lantai yang mereka beli di dekat kompleks pesantren tempat Fahri banyak melakukan rapat sejak tempat didirikan. Tak jauh dari aktivitas harian Fahri, namun juga masih dekat dengan rumah orang tua Alia, sehingga tetap bisa saling bersilaturahmi. Sebelum memulai pindahan mereka lebih dulu meminta izin kepada orang tua Alia. Di ruang makan,
Bu Rahma sedang menuang teh untuk Pak Hussein. Keduanya tampak sedih tapi tak bisa menyembunyikan rasa bangga ketika Fahri mengutarakan niat mereka. Bu, Pak, kami udah berencana mulai pindah minggu ini. Rumahnya nggak terlalu jauh, masih di sekitar sini. Jadi Alia tetap bisa sering kesini bawa Isa, ujar Fahri sopan. Alia meraih tangan ibunya, menggenggam erat. Kami cuma nggak enak terus merepotkan. Sudah waktunya kami punya tempat sendiri, Bu. Pak Hussein mengangguk pelan. Kalian sudah dewasa. Kami justru bersyukur karena kalian tetap saling menghargai. Punya rumah sendiri, insya Allah jadi tempat tumbuhnya cinta dan keberkahan. Bu Rahma menahan haru, tangannya mengusap rambut Alia. Tapi Isa tetap sering kesini ya. Kalau nggak ada suara Isa, rumah ini pasti sepi. Hari-hari berikutnya diisi dengan kesibukan. Alia dan Fahri bolak-balik membawa barang, dibantu 2 petugas pindahan dan seorang supir truk yang mereka sewa. Rumah baru mereka berada di pojok kompleks, teduh dan asri. Ada taman kecil di depan, dan 1 pohon mangga yang masih muda tumbuh di halaman belakang. Ketika pertama kali mereka masuk sebagai pemilik rumah sah, Alia berhenti di depan pintu, menatap rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Fahri berdiri di belakangnya, memeluk dari belakang. "Selamat datang di rumah kita, sayang," bisiknya. Alia menoleh, senyumnya penuh makna. "Rumah ini milik kita. Tapi hatiku tetap milik kamu." Fahri mencium pelan kening istrinya, sebelum membimbing Alia masuk ke dalam. Dinding rumah masih bersih dengan cat putih tulang, jendela-jendela besar memberikan cahaya alami yang hangat. Ruang keluarga di lantai bawah langsung terhubung ke dapur terbuka. Tangga kecil menuju kamar utama dan kamar Isa di lantai 2 masih mengilap seperti baru. Sore itu, mereka memandikan Isa bersama di kamar mandi atas. Bocah itu tak berhenti mencipratkan air, membuat pakaian Alia basah kuyup. 18. "Ayah." Memi," panggil Isa sambil menepuk-nepuk air. "Pinter banget anak Umi," puji Alia sembari membungkus tubuh mungil anaknya dengan handuk. Setelah Isa tidur pulas di kamarnya, Alia dan Fahri turun ke ruang tengah. Cahaya lampu temaram menambah keintiman suasana. Alia menyeduh 2 cangkir teh, lalu duduk di lantai, bersandar di bahu Fahri yang baru selesai memasang rak buku. "Enak juga ya rumah kita sendiri," ucap Alia pelan. "Dan kita bebas ngapa-ngapain," sahut Fahri sambil menyeringai, menarik tubuh Alia ke pangkuannya. Alia menatap mata suaminya, tangan mereka saling menggenggam. Cinta yang tumbuh di antara mereka semakin kuat, bukan hanya karena kehadiran Isa, tapi juga karena kesabaran, pengertian, dan perhatian kecil yang mereka berikan satu sama lain setiap hari. Pelan-pelan, Fahri membelai pipi istrinya. "Alia, kalau aku bilang aku ingin mengulang malam pertama kita, kamu marah nggak?" Alia tersenyum, matanya berkilau penuh goda. "Di rumah kita sendiri, di malam pertama tinggal di rumah ini. Aku justru nunggu kamu ngajak begitu." Sementara dari kamar sebelah, Isa terlelap tanpa suara. Rumah baru itu kini menjadi saksi kisah cinta yang terus tumbuh, bukan lagi sekadar tempat tinggal, tapi tempat pulang paling nyaman untuk hati yang saling mencintai. Udara segar dari halaman kecil yang dipenuhi tanaman hias menyeruak masuk lewat jendela yang terbuka lebar. Aroma rempah-rempah dari dapur menyatu dengan bau cat baru, menandakan rumah itu memang benar-benar baru ditinggali oleh penghuninya. Alia tampak sibuk di dapur, mengatur loyang pastel dan risoles yang baru saja keluar dari penggorengan. Sesekali ia mengecek lemari es untuk memastikan puding dan minuman dingin sudah tersusun rapi.
Sementara Fahri mengemas puluhan nasi kotak yang akan dibawa ke pesantren Al-Hikmah sebagai bentuk rasa syukur mereka. "Isa sudah tidur?" tanya Alia sambil menyeka keringat di dahi. Fahri yang baru selesai menutup kardus nasi kotak tersenyum. "Udah. Tadi aku ajak main dulu di atas karpet. Sekarang tepar. Kayaknya merangkak keliling sekompleks semalam bikin dia capek banget." Alia tertawa kecil. "Udah makin lincah ya, anak itu. Dan semakin jelas kalau dia manggil kamu, ayah. Aku mulai tersingi nih. Ah, tapi dia tetap nempel ke uminya. Kalau disuruh milih tidur sama siapa, pasti pilih kamu," ujar Fahri, menggoda. Alia membalas dengan senyum tipis dan pipi yang sedikit memerah. Pagi itu, pasangan muda itu bersiap mengantarkan makanan kecil-kecilan ke pesantren. Niat mereka sederhana, hanya ingin berbagi syukur atas rumah baru yang kini bisa mereka tempati bersama putra kecil mereka, Isa. Setelah setahunan tinggal bersama orang tua Alia, kini mereka memulai lembaran baru. Pesantren Al-Hikmah, tempat yang punya cerita tersendiri dalam hidup Alia, terasa tetap hangat dan familiar. Beberapa santri tersenyum lebar saat melihat kedatangan Fahri dan Alia dengan bungkusan makanan. Tak butuh 19. Waktu lama untuk puluhan santri berbaris rapi menerima nasi kotak dan kudapan yang disiapkan Alia dengan penuh cinta. Pak Asmi, pimpinan pesantren sekaligus mantan mertua Alia, menerima mereka dengan senyuman bijak. Meski hubungan mereka dahulu sempat canggung akibat perceraian Alia dengan Ryan, nyatanya Pak Asmi menyambut niat Fahri dan Alia dengan sangat baik. "Alhamdulillah, rumah barunya berkah ya, nak Fahri, nak Alia. Semoga makin harmonis dan selalu dalam lindungan Allah," ujar Pak Asmi sembari menyalami Fahri dengan erat. "Amin, terima kasih banyak, Abi," jawab Fahri sopan. Alia hanya menunduk hormat, sesekali mencuri pandang pada pria parubaya yang dulu pernah menjadi ayah mertuanya. Tak ada canggung. Justru yang ada adalah rasa syukur karena akhirnya semua bisa tetap berhubungan baik, walau takdir telah mengubah peran dan jalur masing-masing. Apalagi Alia dan Fahri juga merupakan bagian dari Al-Hikmah ini. Setelah berbincang singkat dengan Pak Asmi, Alia meminta izin untuk mengantarkan sedikit makanan ke rumah dinas pesantren. Untuk mantan ibu mertuanya, Fahri memilih tetap di aula untuk membantu membereskan sisa makanan. Langkah Alia menuju rumah dinas cukup mantap. Dengan nampan berisi 2 bungkus makanan dan beberapa puding di tangan, ia menekan bel kecil di samping pintu kayu coklat muda. Pintu dibuka oleh Bu Marwah sendiri. Wajahnya sempat tampak terkejut, namun segera berganti dengan senyuman hangat. "Alia, Masya Allah, kamu ada di sini." "Iya, Umi. Saya cuma bawa sedikit makanan buat syukuran rumah baru," ujar Alia sembari menyodorkan nampan. "Ya Allah, makasih ya, nak. Kamu makin cantik sekarang. Semoga rumah barunya jadi tempat yang nyaman dan penuh rahmat," ucap Bu Marwah sembari mempersilakan Alia masuk. "Makasih banyak Umi. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu nggak bawa cucu Umi. Maaf kalau kemarin Umi sempat marah-marah sama kamu soal Isa. Kamu tahu sendiri kan kalau Isa satu-satunya cucu kandung Umi, makanya Umi khawatir." "Iya Umi, saya paham kok. Dia ada di rumah." Namun, sambutan berbeda datang dari sudut ruang tamu. Najwa muncul dengan senyum tipis di bibir, tapi tatapannya menyimpan sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. "Oh, Alia. Wah, repot-repot banget ya. Nggak usah bawa-bawa makanan segala," katanya manis, tapi terdengar kering. Alia hanya tersenyum sopan. "Nggak repot, kok. Cuma sedikit.
Lagian sekalian lewat sini. Najwa duduk di sofa, menyilangkan kaki, lalu mengambil piring puding dan menyuapnya dengan gaya yang dibuat-buat. Di matanya, Alia seperti tampil terlalu sempurna. Cantik, sudah menikah lagi, rumah sendiri, anak satu, suami perhatian. Sementara ia hidup di rumah dinas pesantren, dengan suami yang biasa-biasa saja di masyarakat sekarang. Bu Marwah tak sadar ketegangan kecil itu. Ia sibuk memindahkan makanan ke piring-piring. Alia, kapan Isa ulang tahun? Udah hampir setahun ya. Iya, Umi. 2 minggu lagi genap 1 tahun. Dia udah bisa manggil ayah dan Umi. Udah lincah banget. Sampai kadang kami berdua kewalahan ngejar dia yang merangkak kemana-mana. Tandanya sehat dan cerdas. Kamu hebat, nak. Umi bangga, ucap Bu Marwah tulus, memegang tangan Alia. Najwa mencibir dalam hati, meski tetap menahan ekspresi. Ia tidak tahan melihat semua orang menyukai Alia, meskipun ia sudah berdamai, tapi entah kenapa selalu muncul perasaan cemburu pada kesempurnaan hidup. 20. Alia yang ingin sekali ia miliki juga. Alia berpamitan tak lama setelah itu. Di jalan pulang ke aula, ia sempat menoleh ke arah rumah dinas itu dan menarik napas panjang. Ada hal yang sudah ia lepaskan, tapi tetap meninggalkan jejak. Sesampainya di rumah, malam itu, Fahri dan Alia duduk berdampingan di beranda rumah baru mereka. Isa tertidur pulas di kamar, setelah seharian kelelahan merangkak dan mencoba berdiri di kasur empuknya. "Gimana tadi jumpa Bu Marwah?" tanya Fahri sambil menyandarkan kepalanya di bahu istrinya. Alia tertawa kecil. "Bu Marwah minta maaf soal insiden marah-marah waktu itu. Aku tahu sih dia memang khawatir berat sama Isa, jadi wajar nggak bisa kontrol diri saat Isa jatuh. Tapi kalau Najwa, ya begitulah. Aku nggak ngerti sebenarnya dia ini kenapa sih. Seperti ada sesuatu yang terlalu dibuat-buat. Masih insecure," gumam Fahri sambil mengecup pelipis Alia. "Sudahlah. Kita jalan di hidup kita sendiri. Yang penting kita nggak nyakitin siapapun." Alia menatap wajah suaminya yang selalu berhasil menenangkan hatinya. "Iya. Dan hari ini aku bersyukur banget. Rumah ini, kamu, Isa, semuanya sempurna." Fahri memeluk Alia erat, mengusap punggungnya lembut. "Kita akan terus buat rumah ini jadi tempat paling nyaman untuk pulang. Bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat mencinta. Tempat tumbuh." Malam itu, hujan turun tipis. Dan di dalam rumah baru itu, cinta yang tumbuh antara Alia dan Fahri menghangatkan seluruh isi ruang. Isa terlelap, dan di luar sana, dunia mungkin tak selalu ramah. Tapi di rumah itu, mereka adalah pusat semesta satu sama lain. Di tempat lain, Najwa baru saja selesai membereskan tempat tidur ketika Ryan keluar dari kamar mandi dengan handuk tersampir di bahunya. Pria itu tampak tenang seperti biasa, dengan wajah teduh yang masih basah oleh air wudhu. La mengenakan baju koko putih dan sarung garis abu yang dililit rapi di pinggangnya. Najwa memperhatikannya sejenak, lalu dengan suara lembut mencoba membuka percakapan. "Mas, aku mau ngobrol sebentar, bisa sekarang?" Ryan menoleh sambil mengangguk. "Boleh. Ada apa, Najwa?" Perempuan itu duduk di pinggir tempat tidur sambil menautkan jemarinya gugup. Tatapannya mengarah ke lantai, sebelum akhirnya ia berani menatap-menata suaminya. "Aku cuma ingin menyampaikan sesuatu yang sudah lama aku pikirkan, Mas," ujarnya pelan. "Kita sudah cukup lama tinggal di rumah dinas ini. Waktu pertama kali pindah, memang karena kondisi Umi yang belum pulih.
Tapi sekarang beliau sudah bisa jalan, bahkan sudah bisa naik turun tangga sendiri. Ryan menyimak dengan tenang. Dan aku cuma merasa mungkin sudah saatnya kita pindah ke rumah sendiri lagi. Rumah kita dulu masih kosong, kan? Atau, kalau Mas setuju, kita cari rumah baru sekalian. Biar bisa punya tempat tinggal yang benar-benar milik kita, bukan rumah dinas yang setiap saat bisa berubah statusnya. Ryan terdiam sejenak. Nafasnya tertahan, lalu ia mengembuskannya perlahan sebelum menjawab, "Aku ngerti perasaanmu, Najwa. Dan aku tahu kamu butuh ruang sendiri. Tapi untuk saat ini, aku belum bisa menyanggupi permintaan itu." Wajah Najwa berubah. "Kenapa, Mas? Bukannya kita sudah cukup mapan untuk punya rumah sendiri?" Ryan duduk di sisi istrinya dan menatap matanya dengan lembut. "Bukan soal mampu atau tidak. Tapi tanggung jawabku di sini, di pesantren, sedang sangat banyak. Abi, Pak Asmi, sudah menyerahkan sebagian besar pengurusan internal pesantren ke aku. Selain mengajar, aku juga bantu urus keuangan, pembangunan. 21. Asrama baru, sampai jadwal ustadz-ustadz pengganti." Najwa mengangguk kecil, meski wajahnya belum bisa menyembunyikan kekecewaan. "Aku cuma ingin punya tempat yang benar-benar kita atur sendiri. Di rumah ini, semuanya sudah diatur Umi. Aku kadang merasa, ya, seperti tamu." Ryan meraih tangan istrinya dan menggenggamnya erat. "Aku janji, suatu hari nanti kita akan tinggal di rumah kita sendiri lagi. Tapi sekarang, izinkan aku menyelesaikan dulu tanggung jawab ini. Aku nggak ingin meninggalkan rumah dinas dalam keadaan kosong, apalagi kalau pesantren masih sangat bergantung padaku. Aku nggak bisa egois." Najwa menunduk. Ia tahu Ryan bukan bicara tanpa alasan. Tapi tetap saja, hatinya terasa berat. Apalagi setelah melihat betapa beruntungnya Alia. Mantan istri suaminya itu kini sudah hidup tenang bersama suami baru yang lembut, tinggal di rumah milik sendiri, bahkan disayang oleh mertua seperti anak kandung. Sedangkan dirinya, masih harus mengikuti bayang-bayang keluarga besar pesantren, tinggal di rumah yang bahkan bukan miliknya, dengan status sebagai istri ustadz sekaligus menantu pimpinan pesantren. "Kalau begitu, rumah kita dulu gimana, Mas? Nggak bisa kita tempati saja. Setidaknya, itu milik kita sendiri." Ryan menghela napas. Rumah itu juga masih butuh renovasi. Atapnya bocor waktu musim hujan kemarin. Aku nggak punya cukup waktu untuk urus semuanya sekarang. Najwa mengangguk lagi, kali ini lebih pelan. "Baiklah. Kalau itu keputusan Mas, aku ikut saja." Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan kecewanya belum sepenuhnya bisa ia redam. Malam harinya, Najwa duduk sendiri di teras rumah dinas, memandangi langit yang mulai bertabur bintang. Bayangan Alia terus terlintas di benaknya, sosok perempuan yang dulu sempat ia hina dan remehkan, kini justru tampak jauh lebih bahagia.